Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Teresia Pinakaratnaning Hapsari selaku dosen pembimbing mata kuliah Retorika Universitas Tidar serta teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenali gangguan mental yang marak terjadi di tengah pandemi. Teman-teman, apakah kalian tahu, selain kesehatan fisik, ternyata kesehatan mental seseorang juga ikut terkena dampak dari COVID-19. Hal ini bisa terjadi karena seseorang mengalami stres apabila ia tidak mendapat hiburan dan merasa hidupnya monoton. Pemerintah memperlakukan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PSBB ini, kita mengalami gangguan dalam bersosialisasi, seperti kerja, sekolah, rapat, atau kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan harus melalui media online dari rumah. Tidak terasa ya teman-teman, sudah 2 tahun lamanya virus corona atau COVID-19 ini memasuki Indonesia. Bahkan virus ini sudah mulai dibiasakan hidup berdampingan dengan kita. Berbagai aturan pun sudah diberlakukan oleh pemerintah. Akan tetapi di tengah melambatnya penularan COVID-19, ahli virologi hingga epidemiolog memprediksi Indonesia akan mengalami gelombang ketiga pandemi dalam beberapa bulan mendatang. Prediksi ini didasari oleh sejumlah hal, di antaranya mobilitas yang meningkat hingga testing dan tracing hingga masih rendah. Bahkan ada ahli yang mengatakan secara spesifik mengungkap bahwa gelombang ketiga pandemi COVID-19 ini akan terjadi di akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022. Potensi gelombang ketiga COVID-19 ini terjadi atas kombinasi mobilitas, vaksinasi yang belum kuat, pelonggaran-pelonggaran kegiatan sosial, kemudian juga ada potensi selain varian Delta atau varian COVID-19 lainnya yang belum ditemukan. Maka dari itu teman-teman, sudah pada vaksin belum? Yang belum vaksin, maka lekas vaksin ya, agar bumi kita kembali normal dan kita lekas melakukan kegiatan sosial kita, terutama pada kegiatan perkuliahan kita. Tahukah teman-teman mengapa terjadi gangguan mental di masa pandemi? Ternyata teman-teman, gangguan mental di masa pandemi ini dapat terjadi karena kita ketakutan terhadap wabah. Maka dari itu teman-teman, kita tentunya perlu untuk mengetahui ciri-ciri dari gangguan mental akibat COVID ini. Apa saja sih sebenarnya teman-teman ciri-ciri dari gangguan mental ini? Ciri-cirinya yang pertama yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan pola tidur dan pola makan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah. Yang kelima, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Yang keenam yaitu memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis karena mereka tentunya akan menambah beban pikiran. Ciri-ciri gangguan mental terakhir yaitu munculnya gangguan psikosomatis. Penyakit ini merupakan penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah. Psikosomatis yang biasanya terjadi di masa pandemi COVID ini di antaranya sakit kepala, nafsu makan yang menurun, batuk, bersin, dan sebagainya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari gangguan mental, maka perlunya kita harus mengetahui apa saja sih tips yang harus dilakukan agar kesehatan mental kita terjaga selama masa pandemi. Berikut ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan untuk
menghindari dari gangguan mental di masa pandemi ini, teman-teman. Yang pertama yaitu memperbanyak aktivitas fisik. Teman-teman bisa melakukan beberapa olahraga ringan di rumah seperti yoga, pilates, olahraga lantai, push up, sit up, dan lain sebagainya. Tips yang kedua yaitu menyusun kegiatan atau rutinitas sendiri. Sebaiknya selama menjalani karantina di rumah, teman-teman bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Teman-teman, sebaiknya di masa pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Tips yang keempat yaitu menghilangkan kebiasaan buruk kita. Tips yang kelima yaitu kita dapat memilah informasi yang terpercaya dan tepat. Di masa pandemi COVID ini banyak berita yang tidak tahu asal-usulnya atau bisa dikatakan hoaks. Sehingga lebih baik jika kita membatasi waktu kita untuk menonton, membaca, ataupun mendengar berita mengenai virus corona ini. Hal tersebut nyatanya sangat berguna karena mengurangi rasa cemas kita kepada pemikiran yang berlebihan akan virus corona ini. Meskipun begitu, jangan terlalu menutup diri atau mengabaikan sepenuhnya dari informasi penting. Kita juga harus memilah informasi yang kita terima secara kritis dan bijak. Kemudian tips yang keenam yaitu menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Melalui teknologi di zaman teknologi ini tentunya banyak aplikasi-aplikasi chat atau mungkin kita bisa juga melakukan video call dengan menanyakan kabar, juga bercerita tentang kehidupan sehari-hari kita. Jadi, teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gangguan mental di masa pandemi ini dapat berupa gangguan kecemasan menyeluruh, panik, dan bahkan depresi. Hal ini karena kita tidak memilah berita dengan benar dan sangat khawatir dengan penularan virus corona ini. Apalagi dengan berita tentang gelombang ketiga virus COVID-19 yang menyebabkan kita stres dan panik. Akan tetapi, gangguan mental juga dapat kita hindari dengan beberapa tips seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga saya menyampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan membuat kesadaran kita akan pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu memenuhi protokol kesehatan, dan yang belum vaksin segera vaksin agar COVID-19 ini tidak meningkat terus dan kegiatan sosial kita kembali normal. Jikapun ada gelombang 3, semoga kita diberikan kesehatan, imun tubuh yang kuat, dan dijauhkan dari segala virus. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.